Semager apa kalian? Apakah kalian bisa ngalahin cowok ini? Cowok mager ini namanya Tanaka. Nah, kalau yang gondrong ini, itu sahabatnya, namanya Ohta. Saking magernya, Tanaka ini hampir setiap hari digendong sama Ohta. Tapi Ohta tidak pernah mengeluh. Dan teman-teman sekelasnya kayak udah paham banget nih sama kemagerannya Tanaka. Kalau siswa lain mengeluh tentang pelajaran, kalau Tanaka beda. Yang dia keluhkan adalah posisi tidur dia, yang kadang bikin tangan dia sampai kesemutan. Pokoknya ya, hampir setiap saat yang dia pikirkan itu adalah posisi ternyaman dia untuk tidur di kelas. Kayak gini nih, kena angin sepoi-sepoi sedikit, langsung tumbang si mager. Tapi ketika jam olahraga, dia sedikit bersemangat nih. Karena kata dia, mager juga harus punya tenaga dan fisik yang kuat. Tapi tetap aja ya, namanya jarang gerak, tetap aja. Jompo kan tuh. Jam olahraga kali ini adalah badminton. Si mager ini mau nyobain nih. Bukannya bolanya yang dia servis, malah raketnya yang melayang. Udahlah, tidur aja sana. Tanaka pun langsung ke pinggir tuh. Nah, Ohta akhirnya jadi solo karir. Bener aja kan, si mager langsung tidur dong. Ketika istirahat, dua sekawan ini pergilah ke kantin. Ketika lagi makan, tiba-tiba mulut Tanaka berdarah. Random banget gak sih? Dikira Ohta, Tanaka lagi sakit. Tapi ternyata katanya luka karena tertusuk roti yang dia makan. Kelakuannya ini beda jauh banget sama Ohta yang bisa diandalkan. Kalau Tanaka, ya jelas dia ngandalin Ohta dong. Besok paginya, kok si mager ini malah makin mager ya? Bikin Ohta jadi bingung sendiri. Tiba-tiba Tanaka dimintain tolong nih sama temennya buat bantuin bawa tugas ke ruang guru. Karena Ohta ini sangat mengkhawatirkan sahabatnya, akhirnya dia juga ikut. Setelah selesai, mereka mau pada minum nih. Coba kalian lihat, Tanaka saking magernya menggerakkan kepala, itu keran air malah ke pipi, bukan ke mulut. Ketika jam istirahat pun, si mager ini sama sekali nggak mau makan. Ketika pelajaran seni, karena Tanaka ini jago main piano, jadi dia ditunjuk untuk mengiringi teman-temannya bernyanyi. Nah, lagunya kan happy tuh. Tiba-tiba menjadi suram dong. Di situ terlihat Tanaka sangat suram. Ketika bu guru menghampirinya, lalu menyentuh pipinya, tiba-tiba dia berteriak. Teman-temannya pun pada bingung, karena gak biasanya dia seperti itu. Lalu mereka mengambil kesimpulan, Oh, sepertinya Tanaka sedang jatuh cinta deh. ketika pulang sekolah, niatnya sih untuk menghibur Tanaka ya. Ohta ngajak makan es krim nih. Tanaka menolak, tapi Ohta memaksa. Pas Tanaka jatuh dong. Pas dilihat, ternyata hari ini adalah jadwal dia untuk berobat ke dokter gigi. Yap, ternyata seharian ini Tanaka itu sedang sakit gigi. Ohta pun akhirnya mengerti dan langsung membawanya ke dokter gigi. Sepulang dari dokter gigi, si mager ini udah kehabisan tenaga tuh. Akhirnya digendong lagi lah sama Ohta. Diam-diam ada cewek yang merhatiin mereka. Kira-kira dia siapa ya? Sebelum berangkat ke sekolah, Tanaka berdoa dulu nih di kuil. Dia meminta supaya hari itu dia bisa mager dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Ketika sampai ke sekolah, tiba-tiba,
Jadikan aku muridmu dong. Ternyata cewek yang merhatiin mereka berdua itu adalah Miyano. Miyano ini pengen jadi muridnya Tanaka. Dia pengen semager Tanaka. Wow, ternyata ada yang terinspirasi dari kemagerannya Tanaka. Awalnya sih Tanaka menolak ya, tapi karena Miyano memaksa dan Tanaka males untuk berdebat, jadi diiyain aja sama Tanaka. Walaupun Tanaka bilang dia tidak akan mengajari apapun, karena ya bingung mau ngajarin apa tentang mager. Miyano mulai nih merhatiin gurunya dan menirukan ekspresi gurunya itu. Tapi bukan mager yang didapat, malah seperti ekspresi marah. Susah sekali terlihat mager. Tanaka dapat diskon makan dessert untuk 3 orang. Nah kebetulan banget nih ada Miyano, jadi mereka ngajakin Miyano juga. Ya jelas lah Miyano langsung mau. Ketika jam istirahat, si mager males banget nih buat jalan ke kantin. Dia bilang sih dia nggak lapar, tapi perutnya bunyi. Nggak cuma Ota yang dengar, tapi sekelas ngedenger suara perut si mager ini. Jadilah Ota ngegendong si mager menuju ke kantin. 他の2億ももうちょっと頑張った。 Diam-diam Miyano ngikutin mereka nih. Tanaka bilang nih kalau dia pengen banget tinggal di ruangan kecil yang langsung bisa makan, minum, dan juga ada kamar mandinya. Loh, itu kan penjara. Kamu tidak boleh berbuat kriminal ya untuk tinggal di penjara. Sorenya, Miyano cerita kenapa dia pengen banget seperti Tanaka. Dia pengen terlihat keren di depan sahabatnya. だったら Tanaka pun bilang, Tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat keren, cukup jadi dirimu saja. 当たって砕け散った方がいいと思う。 sepulang sekolah mereka langsung pergi ke toko dessert. Lagi mager-magernya tiba-tiba Ota datang nih. Dia ngasih tahu kalau ekspresi lesunya Miyano ngalahin Tanaka. 風になびくロングヘア。 Dua sekawan ini langsung merhatiin Miyano seharian. Mereka heran, kok tiba-tiba Miyano bisa berubah gitu ya? Saking lesunya, Miyano sampai nggak baca tuh ada tulisan dilarang masuk. Dengan cepat, Tanaka langsung menangkapnya. Ota bilang ini karena tulisannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, yang tinggi badannya seperti Miyano kayaknya nggak bakal kelihatan deh sama tulisan itu. Tiba-tiba ekspresi Miyano langsung berubah lagi nih, jadi semangat lagi. Ternyata dari tadi Miyano itu kepikiran, apa sih yang ada di dalam maskot itu? Ngedengar perkataan Ota tadi, dia jadi sadar. Kayaknya yang di dalam maskot itu orang yang tinggi badannya seperti aku ya. Karena masalah yang ada di pikirannya udah terpecahkan, jadi Miyano kembali ke setelan awal. Esok harinya, seperti biasa, Tanaka berdoa dulu ke kuil sebelum berangkat ke sekolah. Tapi hari ini kedamaiannya terusik lagi nih, karena ada surat tantangan di tempat sepatunya Tanaka. Sebelum mereka memikirkan siapa yang mengirimnya, dua sahabat ini ngisi perut dulu nih ke kantin. Saking magernya, sampai Ohta loh yang misahin duri dari daging ikannya. Ini kalau misalnya di level kemageran Tanaka udah level berapa ya? Apa tak terhingga nih? Ketika selesai makan, tiba-tiba Tanaka terjatuh. Kirain Ota dia pingsan karena sakit. Ternyata dia nggak kuat. Dia sudah sangat ngantuk karena terlalu kenyang. Luar biasa bukan? いっぱいすぎて Aku sudah tidak kuat lagi. Aku sangat ngantuk. Akhirnya mereka pergi nih ke rooftop sekolah untuk bersantai dulu sebentar. Tiba-tiba ada cewek yang nyariin Tanaka. Mana Tanaka? Ayo kita tanding. Males Ternyata cewek inilah yang ngirim surat tantangan ke Tanaka. Ota mengenalinya karena cewek ini adalah tetangga rumahnya Ota. Nama panggilannya Echan.
Tanaka ini langsung bilang, percuma bertanding sama dia, karena Tanaka pasti kalah. 俺、今食べたばっかで眠いし。 Jangan gitu atuh, yang semangat dong. Akhirnya mereka berdua bertanding nih, tapi bertanding yang tidak menggunakan tenaga. Sebenarnya sih Echan menang, tapi entah kenapa Kok aku merasa kalah ya? lalu mereka mencoba main kartu, belum juga mulai, kartunya udah terbang ketiup angin. やり手なのかも。 Tiba-tiba perutnya Echan bunyi nih. Untungnya Ota punya stok kue. Ternyata Echan gak bisa makan kue itu karena menurut dia gak tega makan karakter yang sangat lucu dan imut. Echan masih tidak terima nih kalau sahabat dia mengidolakan si Tanaka ini. Awas ya kalau sampai teman aku mager kayak kamu. てめえみたいになりたい。 Tiba-tiba Miyano datang. Halo teman-teman. Ternyata sahabat yang dimaksud Echan ini adalah Miyano. ごめん。越前を Tanaka pun langsung bilang ke Echan kalau dia tidak perlu khawatir karena Miyano dan dia sifatnya sangat bertolak belakang. Jadi Miyano nggak akan mungkin seperti dia. Aku pasti bisa seperti guru. 弟子入り断っとけばよかった。 Suatu hari yang cerah, Tanaka nggak sengaja nih ngeliat Miyano dan juga Echan lagi berkelahi kecil. Niatnya sih nggak mau ikut campur ya. Malah dicegat dong sama Echan. Akhirnya Echan curcol nih ke si Mager. Dia bilang kok dia dikasih kue sama Miyano. Karena kuenya terlalu imut, si Echan ini nggak tega buat makannya. Jadi dia simpen terus ini kue sampai berjamur. Miyano mengetahuinya, jadilah Miyano ngambek ke si Echan ini. Kalau kamu pengen lihat terus kuenya, ya tinggal difoto aja di HP. Iya juga ya. Kenapa nggak kepikiran? Sementara itu Miyano curhat nih ke Ota. Ota malah manas-manasin. Makinlah Miyano tambah ngambek tuh ke Echan. Di jam istirahat, Echan minta antar nih ke Tanaka buat minta maaf ke Miyano. Tapi kayaknya Miyano masih ngambek deh. Sorenya, Echan curhat lagi nih ke Tanaka. Diem-diem, Miyano mendengar percakapan mereka. Miyano pun bilang kalau dia pengen seperti Tanaka, ya biar Echan seneng. Padahal dengan sifat Miyano yang sekarang itu malah bikin Echan seneng. Dia nggak perlu tuh berubah jadi orang lain. 悪かった。 Akhirnya dua bestie ini kembali akur. Karena Miyano udah tahu nih kalau Echan nggak bisa makan kue yang berbentuk lucu, jadi Miyano bikin karakter yang baru. Yap, lihat deh kuenya. Berotot. Seperti biasa, si Mager ini digendong sama Ota biar nggak telat masuk kelasnya. Saking buru-burunya, mereka berdua hampir nabrak teman sekelasnya, si Raisi. Si Raisi ini cewek populer di sekolah. Tidak hanya cantik, dia juga pintar. Dan juga dia ini adalah ketua OSIS. Sudah pasti dia banyak fansnya ya teman-teman. Lihat aja, mereka langsung marah ketika tahu idola mereka terjatuh. Jangan teman-teman. Ih, aku dipegang. Fansnya pun pada lari karena kesenangan dia dipegang si Raisi. Karena dokumen yang dibawa si Raisi banyak yang lecek karena dua bestie ini, jadilah mereka berdua inisiatif untuk membantu si Raisi. Ketika mereka jalan bareng, Ota ngerasa dia jadi keikut populer. Sedangkan si Mager dia nutupin muka pakai jaket karena dia malu. Ketika sampai, mereka langsung ngerjain tuh dokumen-dokumen yang lecek itu. Nah, si Mager ini dia megang kertas yang sudah difotokopi. Kan anget tuh. Muncullah rasa ngantuk dia, mata dia langsung limawat dong. Si Raisi pun menawarkan cemilan untuk mereka. Katanya sih dia bikin sendiri. Dan Ohta bilang, Enak sekali. Kamu juga pintar masak ya ternyata. ini si Mager padahal dia cuma makan cemilan satu. Tapi dia langsung ngantuk dong. Nah ngelihat ini si Raisi pun nyuruh mereka untuk pulang duluan. Karena si Mager udah nggak bisa dikondisiin, akhirnya Ohta ngebawa dia pulang. Nah ketika si Raisi sendiri,
Tiba-tiba dia langsung berubah penampilan dong ke wujud aslinya. Jadi ketika SMP si Raisi ini kan udah pintar, tapi dia susah untuk bergaul. Makanya dia bertekad ketika SMA dia mau berubah penampilannya supaya lebih mudah bergaul sama yang lain. Tiba-tiba Ota datang. Dia bilang ada barang yang ketinggalan. Mereka berdua sempat lihat-lihatan nih, tapi Ota pergi begitu aja. Nah, si Raisi takut. Dia takut kalau identitas aslinya terungkap dan Ota menyebarkan ke teman-teman yang lain. Esoknya si Raisi diam-diam ngawasin Tanaka dan juga Ota. 白石さんの手伝いしたんだってどうだった？ Untungnya Ota nggak ngeh tuh kalau ternyata yang kemarin itu adalah si Raisi. 今朝からの心配。 Si Raisi pun jadi pede nih, setiap pulang sekolah dia selalu merubah penampilannya ke wujud aslinya. Bener aja, teman-teman yang lain gak ngeh kalau itu si Raisi. Tapi Tanaka, Hei si Raisi, akhirnya si Raisi mengaku ke Tanaka dan juga Ota. Si Raisi kira dia bakal diejek oleh dua besti ini. Ternyata Tanaka justru memujinya. Dia bilang si Raisi keren. 方がいいよ。目大切。 Ota masih penasaran nih, kenapa Tanaka bisa tahu kalau itu si Raisi. Tapi jawaban Tanaka, ya adalah pokoknya. Tanaka mendapat titipan dari adiknya untuk berbelanja ke supermarket. Dia pun mengajak Ota untuk menemaninya belanja. Bukan sekedar menemani, tapi sebenarnya dia lupa harus beli apa. Ota bilang dia juga punya adik cewek. Nah, si mager ini dia langsung ngebayangin tuh Ota versi cewek. Kata Tanaka, dia dan adiknya mirip. Nah, Ota langsung ngebayangin tuh kalau adiknya punya kelakuan yang sama dengan Tanaka. Sesampainya di supermarket, Tanaka ini masih belum ingat dia harus beli apa. Akhirnya dia dan juga Ota tebak-tebakan apa yang harus dibeli. まず頼まれない。なるほど。こういう重いのは俺が個人的に。 Selain itu, Ota juga malah ngajarin Tanaka untuk belanja hemat, yang bikin mereka berdua jadi pusat perhatian. やっぱり太田と一緒に来ない。 Wah, ini mah calon mantu idaman, Sebenarnya sih bisa aja Tanaka menelpon adiknya, tapi dia terlalu mager untuk ngeluarin HP. Jadilah dia belanja asal-asalan. Ternyata yang dia belanjain itu semuanya salah, karena adiknya cuma nitip satu barang, yaitu pembersih pipa. Diam-diam si Raisi mulai merhatiin Tanaka nih. Ternyata dia mulai baper semenjak kejadian waktu itu. 元芋女の私。 Ceritalah dia sama teman-temannya. Terus kata teman-temannya, emang nanti dia nggak bakal diserang sama fans Boasmo. tapi walaupun begitu teman-temannya tetap ngedukung si Raisi kok. Si Raisi pun mulai mikirin cara nih gimana caranya bisa deket sama Tanaka. Apa aku harus gedein otot juga ya biar bisa ngegendong Tanaka? Tapi itu aneh banget deh. Terus dia kepikiran buat tabrakan lagi sama Tanaka. Nah, ketika lagi nunggu Tanaka di koridor, tiba-tiba Kamu lagi ngapain? si Raisi pun sempat panik, tapi dia ngeberaniin diri nanya ke Ota. Tanaka punya pacar nggak ya? Ota bilang Tanaka itu anaknya nggak mau ribet, jadi dia nggak mau berurusan dengan hal itu. Nah, ngedenger hal ini, si Raisi seneng tuh. Tapi Ota nggak peka nih. Dia malah mengira kalau si Raisi mau ngasih edukasi tentang percintaan ke Tanaka. Sesampainya di kelas, si Raisi ngeliat keakraban Miyano dan juga Tanaka. Nge-freeze lah dia. Tanpa sadar nge-freeze-nya itu sambil ngeliatin Tanaka. Di situ Miyano sadar kalau si Raisi lagi ngeliatin Tanaka. Awalnya Miyano kira dia mau berguru juga ke Tanaka. Tapi dengan cepat dia sadar kalau si Raisi ini suka dengan Tanaka. いや、 Sebagai teman yang baik, Miyano berinisiatif nih jadi macomblang antara Tanaka dan juga si Raisi.
Orang lain kalau misalnya musim hujan pasti pakai payung dong. Nah, kalau Tanaka dia lebih memilih hujan-hujanan ketimbang dia membuka payung. Sebenarnya dia tuh bawa payung tapi nggak dipakai karena dia mager buat buka payungnya. Dan payungnya dia gunakan itu untuk menopang tubuhnya ketika dia berdiri. Si Raisi lagi bengong nih sambil memikirkan Tanaka. Dia ngeliat Tanaka lagi hujan-hujanan di tengah lapangan dong. Pas ditanya kenapa, si mager ini ngejawab kalau dia itu mau berdamai dengan hujan. Dia mau berteman dengan hujan. Karena dia yakin teman itu pasti baik kan. Aneh banget gak sih pola pikirnya tuh aneh banget. もう一つあった。すぐ Karena si mager ini males buka payung, akhirnya dia nebeng sama si Raisi tuh. Wah, si Raisi langsung salting dong. Apalagi pas Tanaka bilang kalau si Raisi harus mendekat ke dia. Nah, si Raisi makin grogi. Padahal maksud Tanaka, bahu sebelah dia tuh kehujanan karena si Raisi terlalu berjarak sama dia. ひどいな田中。別人みたいだな。 Karena beberapa hari ini dia selalu hujan-hujanan, tumbanglah si mager ini. Dia terkena flu dong. Karena flu-nya lumayan parah, jadi dia menggunakan tulisan untuk berkomunikasi nih dengan teman-temannya. この漢字これで合ってるか？ Ketika mau minjem buku ke Echan, nah si Echan ini malah ngebacanya disuruh milih antara Ota dan juga Tanaka. Baper lah dia. Karena kesalahpahaman itu, si Echan ini jadi aneh banget gelagatnya. Dia jadi malu-malu kucing lah, jadi salting lah. Pokoknya bikin Ota dan Tanaka itu terheran-heran. Sampai akhirnya dua besti ini nanya langsung ke Echan. 無理に動くな。捻挫でもしていた。 Echan pun bilang, Aku nggak bisa milih antara kalian berdua. si mager ini langsung tahu kalau si Echan ini salah paham. Terus dia jelasin lah kalau maksud dia itu sebenarnya minjem buku. Si mager ini pun langsung minta maaf karena dia terlalu mager buat ngubah tulisannya sehingga Echan jadi salah paham gitu. Di situ Echan sangat malu karena udah kegeeran. Tapi syukurnya salah paham itu pun langsung berakhir. Cerita part 1 pun selesai. Gimana nih alur ceritanya? Kalian suka nggak? Kalau kalian punya teman seperti Tanaka, kalian bakal gimana tuh? Nah, kalau kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa tonton anime aslinya ya teman-teman. Dan juga subscribe dan like channel Yunonton, supaya Yunonton lebih semangat lagi nih bikin alur cerita yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.